Amal swakitiyah itu amalan yang berfungsi menjadikan hati. Ajeng wakitiyah berfungsi menuju makrifat. Nah, terus menawi dihubungi kalau dibayar ini tuh wow, apa? Pengawas wakitiyah sebelum itu bagaimana? Pengawas wakitiyah yang mengikuti programnya Mbah Yai. Walaupun kita pengawas wakitiyah tidak mengikuti program Mbah Yai, maka hanya pengawas wakitiyah majasi mengikuti terus kita ngali kitab. Tapi kalau kamu majusi, monggo terserah. Majasi tidak majusi ini tergantung masing-masing. Oke? Ada pengawas wakitiyah macam kali yang berwakitiyah akan majasi. Majasi atau majusi becek terakhir betul nama-nama ketun. Amargi betul wakitiyah. Bukti nih, kenapa? Pengawas wakitiyah ini mau kekuatan itu sing ping 100 luwih, tapi kok kata sing munafik. Bukti nyata nih. Istilahnya bahwa Tuhan apa gitu? Apa? Kejadian kota ini, bukti nyatanya nih, kan nah, teribu. Jadi intinya ini terbukti. Kata pengawas wakitiyah ini aku salah ngamalkan pembaca. Nah, itu sangat pengawas wakitiyah sangat. Sahabat bojo-bojone wong. Itu pengawas wakitiyah. Ada kesing ngikuti bayai. Di antara nih pinten perkawis yang di kendali bayai. Ini yang pertama, yang benar, kalau jelasnya. Acara-acara besar seperti Mujadah Kubro, hendaknya saya minta dilaksanakan di pusat waris wakitiyah itu Pondok Kedungru. Bila tidak ada uzur yang tidak bisa dielakkan, itu jauhnya persis seperti itu. Hendaknya acara besar seperti halnya Mujadah Kubro acara besar lainnya, saya minta dilaksanakan di pusat waris wakitiyah Pondok Kedungru. Bila tidak ada uzur yang tidak bisa dielakkan. Yang dimaksud uzur itu bukan acara yang melibatkan panitia. Sebab kalau acara itu melibatkan panitia, berarti tidak itu maksudnya. Yang dimaksud uzur yang tidak bisa dielakkan itu perorangan. Satu contoh gini, bayan ada dulu, mobil lewat dari kang uzur. Amargi betul sangu, betul digendong sebatas sakit kubur tengah iki. Artinya dibiayai, sing ada biasinan. Nah, kalau ditinggali berarti uzur yang dimaksud uzur itu uzur perorangan. Kalau terpaksa tidak bisa, benar-benar uzur, hendaknya saya sarankan mengikuti di rumah masing-masing. Mulai jam 8 sampai acara selesai. Mau dari rumah. Kalau dilihat dahulu itu berarti yang mengadakan acara di luar Kedungru, katanya kembali Kedungru, uzurnya nyalain bayi enggak? Nyalain. Jelas. Nah itulah yang dimaksud pengawas wakitiyah tidak wakitiyah. Majasin kok. Ngapunten. Mboten niat mendancang itu. Kula namun nunjuk tengah dikul. Seberapa niku? Terus yang kedua, hendaknya hal-hal yang menyebabkan fitnah dan merugikan perjuangan Muhammad harus dibuang jauh-jauh. Dengar itu.
Itu insya Allah jauh itu 2 kali. Yang pertama wasiat 9 Mei 1986. Dan saat itu sore hari Senin, di dalam yang sekarang jadi makam itu saya juga ada di situ. Dan yang dilakukan kedua, insya Allah Kubrawada malam Senin baik sudah tidak mampu datang ke podium, rawuh ke podium karena fisik beliau sudah gerah parah. Beliau jauh dari dalam selatan yang dalam sini, yang sekarang makam itu sebelah makamnya ada pintu itu di situ, jauhnya di situ dari kamar ke jauh. Jauh juga sama. Sanggup buatkan panjangan sekali dari wakil kulo. Dan yang terjadi berbeda dengan 86. Kalau yang 86 itu bertanya sampai 3 kali. Sanggupkah panjangan sekali dari wakil kulo? Kasih mendel. Kemudian bertanya lagi, sanggupkah panjangan sekali dari wakil kulo? Kasih mendel. Aja beliau jauh, kok betul sombong. Bangsa lain daftar. Sudah jadi macam itu. Terus 8, 9 atau pokoknya Kubrawada, soalnya saya lupa. Tolong nanti kalau anda cari sendiri Kubrawada, komputer akhir langsung beliau juga bertanya seperti itu. Sanggup buat menentukan lagi. Berhubung sudah pernah terjadi ditanyakan tahun 86, maka saat itu sentak sanggup sentak. Berbeda dengan yang tahun 86. Kemudian bayi juga jauhnya jauh berbeda. Kalau begitu, selawat hidayah kaulo ijazahkan rumah panjenengan sekalian. Panjenengan sekalian boleh ijazahkan rumah panjenengan mutlak tanpa izin siapapun. Saat pamai panjenengan nemuaken lembaga selawat hidayah sepatan tong sampah, panjenengan makan sah mawon tanpa izin siapapun. Terus pertanyaannya, gak izin siapa kok oleh? Ini nyalain bayu kok oleh dah itu. Karena sholat hidayah itu tidak diwariskan sebagai layaknya Islam. Walaupun sholat hidayah tidak diwariskan sebagai layaknya Islam, pasti ada syarat tertentu. Sekarang Islam, orang dari non-Islam masuk Islam, syaratnya syahadat, sudah cukup. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudah sah masuk Islam, baik negara maupun agama. Apakah hanya itu untuk mendapatkan syafaat Rasulullah? Tidak. Kalau pengakuan sebagai manusia sudah sah, dan dia sudah dicatatkan Islam menurut agama dan negara. Akan tapi apakah hanya itu kita mendapatkan kebahagiaan abadi sebagai orang Islam? Tidak. Kita syahadat saja tidak sholat, tidak zakat, tidak sholat, tidak puasa, dan apakah kita mendapat syafaat? Apa yang kita dapatkan? Bendu, pentung, sama dengan wakidiyah. Apa syaratnya menjadi wakidiyah 40-an? Kita ngamal 40 sudah sah menjadi pengurus wakidiyah. Tapi apakah kita hanya mengamal 40-an akan dapat bimbingan bahasa ini? Kita harus mengikuti apa yang dikehendaki bahaya ini. Sama dengan Islam. Kalau kita ingin mendapat sama Rasulullah, syahadat, kita mengikuti apa-apa yang dibawa Rasulullah SAW. Khususnya soal waktu dan soal Ramadan di situ. Menjadi pengamal kita seperti itu. Gampang syaratnya. Pertanggulan beres. Justru juga itu kayak bonus apal. Yakin, pertanggulan itu belum 40 bulan sudah apa sama kita.
Saya bonus, tapi walaupun sudah diberi bonus, tapi belum tentu mendapat bimbingan Mbah Kiai. Sebelum mendapatkan ridho Mbah Kiai. Bagaimana kita mendapatkan itu? Dan beliau Bismillahirrahmanirrahim. Al-mahabbatu antaba khalaqahul mabud. Wal mahabbatu ialah wahidin. Begitu. Bila kita bermahabbah kepada beliau dan sampai lebur di mana-mana yang ada di atasnya beliau. Itulah mahabbah yang sempurna. Al-mahabbatu ila wahidin. Mahabbah yang seperti inilah rohnya wahidin yang ada dalam hati kita. Sekarang kita tidak bermahabbah kepada beliau, kita mendoakan beliau. Contoh, aku malah bayai, tapi sahabat itu diloi, berarti mendoakan bayai. Seperti itu, tidak ada mahabbah kepada beliau. Dan rohnya orang bersangkutan tidak mungkin ma'rifat. Karena apa? Karena hatinya tidak ada makanan. Syaratnya roh ma'rifat biar bisa menembus ilmu ma'rifat, terus hatinya kasih makan. Apa makan hati? Mujahadah yang ada rohnya, sholat yang ada rohnya. Tidak ada maksud bukan roh ma'rifat, rohnya sholat itu sendiri, rohnya mujahadah itu sendiri, rohnya ibadah itu sendiri apa? Contoh kita mujahadah, tidak lilghos, maka mujahadah tidak ada rohnya. Dan mujahadah yang tidak ada rohnya, maka tidak bisa menjadi penumpang tenaga untuk roh bermartabat kepada SWT. Karena apa? Sholawat dia bisa berfaedah menjadikan hati apabila sholawat yang kita amalkan ada rohnya. Dan apabila ada rohnya, maka sholawat dia bersangkutan tidak bisa menjadikan hati. Dan apabila hati yang tidak jernih, maka barang-barang yang kotor akan datang, barang-barang yang bejat akan datang. Malaikat pun tidak mau menengok rumah kita. Saya pernah dari salah satu wali Allah, dan itu mungkin bukan pengamal. Dia jawab kepada saya, Gus, itu wawancara. Beliau sebenarnya sudah meninggal puluhan tahun. Bahkan saya belum lahir beliau sudah meninggal. Gus, hati gue reget. Barang api yang gelem mampir. Kok ana awake dhewe mati gak gelem mampir. Malaikatnya gak gelem. Tapi hatinya resik. Barang-barang sapi mampir. Para wali Allah tanpa sadari Gus. Ini Allah. Dan malaikat sering nyoba omahmu. Terus akhirnya saya berpikir bertawakur, sholawat dia, suatu amalan yang berfungsi menjernihkan hati. Terus apa yang mungkin hati solusi tidak ada kayaknya roy. Sebab dah beliau itu kalau kita mujahadah tanpa niat lillah, lirasulil khus, tanpa menyadari ini mergo jasa Rasulullah, jasa zaman bayai kan, sehingga tidak ada manfaatnya bagi roh
kita untuk menghadapi rasa banyak. Karena apa? Hanya ibadah, baik itu mujahadah, sholat, puasa, dan sebagainya yang ada rohnya, yang mampu menopang roh kita dalam rangka meresap, memahami ilmu-ilmu yang menuju ma'rifatillah. Ma'rifat adalah suatu pengetahuan yang ada di ilmu. Orang yang ma'rifat itu orang yang tahu siapa dirinya, siapa diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sehingga dia akan selalu beribadah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai layaknya perintah Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Roh yang ma'rifat tahu itu. Dan hanya roh yang dikasih makanan. Bimbingan Mbah Yai Maji Qobos. Ilmu beliau yang mampu membuat roh kita ma'rifat. Tanpa kita ikut beliau, maka kita tidak bisa menjadi satu dengan wakil. Dan kita tidak bisa ma'rifat. Aku ma'rifat menjaga rumah samu itu. Tapi pada kita tidak. Karena apa? Karena di dalam sebuah buku, saya bukan Arab, buka aja lah kitab lah, kita beri kabeh buku. Buku itu diterangkan, lalu gini. Ibadah kelawan Subhanahu wa Ta'ala wis nemokake insan arif billah kamil mukamil iso nyempurna arah nyempurna wong liya kurun waktu ateges pisah lahiriah beda ilate Allah Subhanahu wa Ta'ala mutus hubungan awake dhewe karo insan arif billah tanpa disadari. Senajan awake dhewe namane lakoni ilmu ini sangat berguna. Lan ilahi kang ati awake dhewe cabut Allah selawase urip terus pundi niku. Apa ta? Lek kita betul tenan wakitiyah. Kita betul ilat. Ilat niku napa kiasi? Betul pendapat, betul lidah. Ini kalau Subhanahu wa Ta'ala menyabut depan kita Mbah Yai. Cabut. Senajan kita kasih Allahumma ya rahidu ya akha ya wajidu ya sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadu wa alihi wa kira makhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudat. Senajan kita amalkan tapi betul digunanya cabut Allah di samping nur ilahiyah dan artinya kita cabut Allah selawasuri. Terus lewat terus pun gitu. Man lam yakul lahu syaitan sarahu. Sebab usulkan Allah tanpa didampingi arif billah gurune setan. Jelas. Pramune monggo kita introspeksi diri. Terus kula ki apa? Monggo salah-salah introspeksi. Sudahkah diri kita melakukan perkembangan itu dulu? Yang belum harus selekasnya kita merubah diri sebelum kita terbujur kaku, sebelum nyawa kita menjadi raga. Saat dulu nyawa ada oleh korogo, ayo introspeksi diri. Roh musyas itu kenapa nggih ilahi wae. Lek sampun ilahiyah dicabut Allah. Niku istilah tengah falak ilmu langit. Nur ilahiyah niku roh musyas. Roh musyas itu panggonane tempate inayah. Tempate rahmat, tempate maghfirah, tempate hidayah, tempate taufik. Lek temen cabut terus pundi? Ngomongin inayah sakit temen awake dhewe mboten mungkin sakit. Ngawas tok. Kados plastik bocori. Bisa ibuk menika keras ben sadari.
Syafaat kanjeng buat mungkin mampir. Bimbang bahaya buat mungkin mampir. Pun pas awake dhewe niku nurilah tersebut man lam yakul lahu syaitan islahu. Kita usah kepada Allah tanpa ada guru arabillah, utawi insan kami gurunya setan. Monggo kita beroksi diri. Saat dulu nyawa oncat sekolah kono kita cepet-cepet balik banyak. Berbeda hati nawai dewa tentang itu lekas diusir hati nawai dewa. Mendoakan beliau menyakiti beliau untuk masuk menyakiti Rasulullah SAW. Amar beliau kepercayaan subhanahu Nabi Rasul. Lalu dia nyakiti sing makili. Untuk mas pada karo nyakiti sing makili. Awal dinyakitin banyak ya teman-teman Rasulullah. Oleh Rasulullah ternyakit, tersakit ya, mungkin awal dia syafaat. Berarti mungkin berarti kita rugi. Mungkin terpaksa itu. Saya itu. Mumpung ini tasih awal pulang. Atus ngeten. Mumpung ini tasih wonten mulang sawal, monggo kita terpaksa diri. Mangke sampantune sawal niku mulai niku kita selekas yang balik tengasan banyak. Pun ngilangi hal-hal sing kirang sae. Niki cerita nggih, cerita. Supados langkung wonten semangat damel introspeksi diri. Supados kita ajrih mendoakan beliau. Sejauh lan niku teng alam kubur. Niku nyurapunten kula ki ambak sing dajak mbayang. Saatnya kula bingung. Kebingungan nyawang tiang-tiang sing bersenang bayar kok semakin ageng semakin kata. Apa aku kena rumah? Bisa kula kebingungan niku beliau jauh, beliau manggil kula. Beliau jauh. Gagalin donya pi, urung tentu gagal akhirat. Berhasil donya urung tentu berhasil akhirat. Mula kuwi mlaku terus ae. Lakon terus sing mbok yakini. Mlaku wae ning nggone sing dadi keyakinan aku kuwi. Jangan yakin nang terus pi. Mlaku wae ning nggone sing dadi keyakinan aku kuwi. Yo oleh gak percaya malaku, lap itu menang kubur. Nah setelah kubur, kau wakan kubur, bayai tulung, kau ada semua tanya, bayai berasa. Kalau aku itu lah, siapa yang seru ngomong, kau matur jenengan. Lah kau bahasa jenengan tolong, aku jadi pengen tolong bu, tapi aku kan dia hak tolong bu. Aku ngerti ya, aku betul jalan kebenaran. Lewat wis nyalai atur aku berarti nyalai atur Rasulullah. Terus nyalai atur Rasulullah berarti nyalai atur Allah. Berarti sing engko Allah. Nah, saat niku wonten malaikat beto godho. Lah godho niku modele niku lha nggih. Ngaten terus wonten gadange. Lah pas nggone pentol niku warnane abrit mengarah ngoten niku. Digeblok puyur ngoten niku ngajur, tapi sampeyan nutup. Tobat, ampun rakyat, tobat ampun sak. Kula pengawas laki dia ngoten niku. Lajeng malaikat sedaya tontonan terat utuh. Anu utuh malaikat ndang malih. Apa memang bener ke pengawas dia? Nggih, saiki apal gak kowe? Apal tak tuli. Allah maha kok Allah maha akan lengkap apa? Allah maha sampai ya wajib dia jaman buat mampu. Tegep malih. Terus napa ada beliau meniki olah-olahe wong sing gak manut karo wali Allah. Wong sing manut karo wali manungsa. Di samping itu kata malih. Ngono kuwi
Contohnya, lah, wonten malih dadi malih, benten malah cara ngajar. Kowe apa sewaktu dia? Apa? Ya ayo kok dapat kok sakene pangampun apa? Lah, niku benten malih bae Jawa. Yang ngono ki Bi, gelem karamaku tapi gak gelem aku. Benten malih. Setiap kali persolawat niku benten jawaban beliau. Ya Allah maha berzakat itu siapa yang ngeten kapal. Yang ngono iki Bi. Wong sing manut karo wali pilih manungsa, ora manut karo wali pilih Allah. Lah di saat dia ayo logos gak apal, niku udah bener malih. Ngono ki Bi, wong sing gelem karo amal aku tapi gak gelem aku. Setiap kali maos sholawat berbeda, baik jape selalu benten gawe karo kula. Mereka Pramonika monggo kita lekas-lekas nyuwun ngapunten Mbah Yai. Mumpung niki kita sawal. Dhateng alam kubur nggih insyaallah. Mugi yo tang supaya awake dhewe bener-bener nyuwun ngapura teng wulan Sawal, nyuwun ngapura tiyang sepangkula teng Mbah Yai, nyuwun ngapura tiyang sedanten sedhereke kabeh sing ngapura, nyuwun insyaallah Mbah Yai kersa ngapura. Amargi beliau Nabi Rasul. Beliau pasti preso wawancara Kanjeng Nabi kalian malaikat Jibril. Insyaallah. Mau bulan Sawal. Ini dia tradisi beliau. Monggo kita nyuwun ampunan teman beliau. Monggo kita nyuwun ampunan Allah Subhanahu wa taala ini ciri kanthi perasaan rendah diri, perasaan penuh dosa. Perasaan bejat, merasa boten pantes dimakan ngasane Mbah Yai, ngasane Rasul, ngasane Allah. Ana kewajiban kita nyuwun ngapunten monggo. Kanthi niat nderek perintah Allah Subhanahu wa taala. Nderek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nderek bimbingan zaman. Lan kita sadari enek awake dhewe mujahadah iso niat nderek perintah Allah. Iso niat dari sunnah Rasulullah SAW, iso niat dari bimbingan baik macam ketersol berkosasa Kanjeng Nabi yang bayai. Semina malih, babakan jasa ini buat yang dipisah-pisah nih. Berkosasa Rasulullah itu keliru. Mereka biros tidak gandeng. Awalnya berkosasa Rasulullah, itu kasar baik jasa baik. Buat disebut kalian. Boten sampai ke Allah. Amargi wonten wong urung iso disebut syukur. Sadurunge syukur karo wong sing nunjuki kebaikan. Lah teng mriki sing kita yakini sing menunjukkan kebaikan ada dua, Kanjeng Nabi Muhammad. Monggo kita menyadari enek awake dhewe semujahadah ibadah kabeh mergo jasa beliau berdua. Awake dhewe mujahadah iki iso niat nderek perintah Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah iki iso niat nderek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mujahadah iki iso niat bimbing zaman mergo jasa beliau berdua, yaitu Rasulullah dan beliau pada zaman. Lan kita sadari kabeh iki sing gawe, sing gerakne sing ngersakne semata. Monggo kita terapaken sinak supados bener-bener terjadi di mana kita.